Bab 1. Sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Perkembangan keuangan di Indonesia telah menjadi tolak ukur eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionir bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis ekonomi global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah, dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Bab 2. Infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki infrastruktur pendukung terlengkap di dunia, di mana kelengkapan tersebut terlihat dari besarnya jumlah kementerian yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur syariah di dalam negeri. Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah (OJK), Deden Firman mengatakan, beberapa kementerian terlibat mengembangkan industri keuangan syariah seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah selalu mendapat dukungan dari pemerintah. Bahkan, langkah ini didukung juga dari sektor pendidikan. Misalnya, terdapat beberapa universitas yang memiliki program studi ekonomi syariah. Saat ini terdapat 13 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah. Lulusan universitas pada rumpun ilmu ekonomi syariah diharapkan mampu mencukupi kebutuhan sumber daya manusia pada industri keuangan syariah dalam negeri. Bab 3. Sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau intuisi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Bab 4, yaitu Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengontrol atau mengawasi stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Untuk menjalankan tugasnya, Bank Sentral diberikan monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang khusus untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Sentral memiliki peranan khusus di dalam sistem moneter sebagai peminjam uang kepada bank-bank lainnya. Tujuan-tujuan dari Bank Sentral yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank-bank lainnya.
Wewenang-wewenang dari bank sentral yaitu yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Yang terakhir yaitu ada kemandirian bank sentral. Yang pertama, kemandirian institusi. Yang kedua, kemandirian fungsi. Yang ketiga, kemandirian organisasi. Yang keempat, kemandirian finansial. Bab kelima yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional mencakup dua bank, yaitu yang pertama bank sentral dan yang kedua bank umum. Bank sentral ditugaskan untuk mengontrol atau mengawasi stabilitas nilai mata uang di negaranya. Bank umum yaitu lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa di dalam pembayaran. Tujuan utama dari bank yaitu yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang ketiga, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Yang kedua ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak beda jauh dengan lembaga keuangan konvensional. Hanya saja di dalam lembaga keuangan syariah lebih mengatur dan menetapkan aturan-aturan atau hukum-hukum Islam. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Yang pertama, tidak ada transaksi keuangan yang berbasis bunga atau riba. Yang kedua, pengenalan pajak religius. Dan yang ketiga, penghambatan aktivitas yang ekonomi yang melibatkan judi atau transaksi tidak jelas. Yang kelima, perencanaan asuransi Islam. Bab 6 yaitu institusi keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Contoh-contoh lembaga keuangan non-bank yaitu yang pertama, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menghimpun dana dari hasil premi, yaitu orang yang membayarkan preminya akan mendapatkan jaminan sejumlah uang apabila yang membayarkan premi mendapatkan musibah atau terjadi sesuatu. Yang kedua yaitu perusahaan dana pensiun, menjamin pegawai di usia tua. Dana ini diperoleh dari potongan gaji setiap bulan pegawai yang masih aktif bekerja dan akan diberikan atau dibayarkan kembali kepada pegawai yang sudah pensiun. Yang ketiga yaitu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini meminjamkan kepada anggotanya dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang keempat ada pegadaian. Pegadaian yaitu badan usaha umum milik pemerintah yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun sekelompok yang berekonomi lemah dengan barang yang menjadi jaminannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 7, bank syariah. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank syariah atau perbankan syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya sistem perbankan yang menjelaskan tentang pelaksanaannya tentang mengenai syariat Islam. Dalam bank syariah sangat melarang keras yang namanya riba atau investasi haram. Contoh-contoh dari bank syariah, bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, selanjutnya Bank BNI, BRI. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah yang pertama, bank syariah ini milik swasta, kalau bank konvensional itu milik negara. Kalau bank syariah ini memiliki dewan pengawasan, begitu juga sebaliknya kalau bank konvensional tidak memiliki dewan pengawasan. Kalau bank syariah ini sistemnya sistem bunga, sistem bagi hasil maksudnya. Kalau bank konvensional itu sistemnya sistem bunga atau riba. Produk-produk bank syariah ini
Yang pertama giro syariah, tabungan syariah, dan selanjutnya deposito syariah. Selanjutnya bab 8 tentang pegadaian syariah. Yang pertama pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah menyalurkan uang dengan meminjamkan dalam bentuk pinjaman dengan adanya bentuk barang jaminan barang bergerak. Selanjutnya perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Dalam pegadaian syariah, bila pinjaman tidak dilunasi, barang tersebut akan dilelang dan uang kembalian lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, dalam pegadaian konvensional, bila pinjaman tidak dilunasi, maka barang jaminan tersebut akan dijual kepada masyarakat dan uang kembaliannya tidak akan dikembalikan kepada nasabah, melainkan menjadi milik pegadaian tersebut. Di bab 10 yaitu lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan sebagai lembaga untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang berupa simpanan ataupun pembiayaan lainnya dalam skala mikro kepada masyarakat. Lembaga keuangan mikro ini merupakan lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk menata ekonomi nasional. Secara umum, lembaga keuangan mikro ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan mikro formal dan lembaga keuangan mikro informal. Yang pertama, lembaga keuangan mikro formal. Lembaga keuangan mikro formal ini terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank seperti Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Lembaga keuangan non-bank seperti koperasi dan pegadaian. Yang kedua, lembaga keuangan informal yaitu seperti lembaga swadaya masyarakat, badan unit ekonomi desa simpan pinjam, ataupun lembaga lainnya. Bab 11, pasar uang dan valuta asing. Pasar uang merupakan keseluruhan permintaan dan penawaran dana ataupun surat-surat berharga yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun ataupun kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Fungsi pasar uang yaitu sebagai media tempat dana atas berlebihnya likuiditas dan sebagai pengendali moneter. Macam-macam transaksi yang dilakukan di pasar uang diantaranya yaitu pasar uang antar bank, pasar valuta asing, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan surat-surat berharga pasar uang. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar uang diantaranya yaitu bank, perusahaan umum, perusahaan asuransi, yayasan, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya valuta asing. Valuta asing yaitu mata uang yang diterima diakui sebagai alat perdagangan internasional dan dapat sebagai alat perdagangan internasional. Valuta asing ini merupakan devisa suatu negara dan yang berupa barang, jasa, ataupun mata uang sebagai alat perdagangan lalu lintas antar negara. Bab 12, pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menyediakan sumber perbelanjaan dalam jangka waktu yang panjang dan diinvestasikan pada barang modal yang menciptakan pasar kerja dan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatannya seperti produksi, distribusi, ataupun kegiatan usaha lainnya, pasar modal syariah
berdasarkan sesuai dengan hukum Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Prinsip pasar modal syariah yang pertama yaitu investasi yang dilakukan haruslah sesuatu yang bermanfaat dan halal. Yang kedua, pasar modal syariah mengharuskan adanya akad yang jelas. Yang ketiga, pasar modal syariah sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan untuk menghindari kekeliruan ataupun kesalahpahaman dalam melakukan transaksi. Dan yang keempat, dalam pasar modal syariah, pemilik harta atau emiten tidak mau mengambil risiko besar karena hal tersebut dapat merugikan satu pihak ataupun kedua belah pihak. Fintech bidang ekonomi dan pendanaan semakin maju. Sejarahnya itu ada barter emas, yaitu 1.0, muncul uang kertas, sebuah server dan terciptanya sebuah kartu yaitu ID card, dan munculnya web yang semakin maju. Perkembangan fintech di tengah masyarakat. Fintech membantu perkembangan perusahaan startup baru. Fintech meningkatkan taraf hidup. Fintech dapat berkembang. Fintech adalah aplikasi Bitcoin di dunia finansial. Fintech dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. Dan pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan internasional memiliki fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dan penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut atau negara-negara yang membutuhkan. Tujuan lembaga keuangan internasional membantu negara-negara khusus dalam mengorganisasi kebijakan rencana pembangunan dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi pendapatan luar negeri, memanfaatkan sumber daya yang sedia dapat prioritas untuk membangun negara-negara khususnya yang masih terbelakang, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai program. Bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional: Bank Dunia, IBRD, International Bank for Rotation and Development. Fungsi utama Bank Dunia, tugas prinsip dan Bank Dunia saat ini adalah memberi pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.